Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum wassalatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Dalam sesi kali ini kita masih akan menayangkan sesi di seri diskusi Zoom yang berlangsung beberapa waktu lalu. Jadi waktu itu mengangkat topik tentang nasib perempuan di negeri syariat. Jadi sebelumnya kita sudah tayangkan bagaimana pemaparan dari Bapak Nur Jabir tentang perempuan dan perspektif tasawuf. Kali ini kita akan mendengar dan melihat bagaimana pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Ansor terhadap perempuan dan syariat Islam di Aceh. Jadi Bapak Muhammad Ansor adalah salah seorang dosen di IAIN Langsa. Jadi beliau sudah melakukan 2 riset terkait dengan implikasi dari penerapan syariat Islam di Aceh terhadap perempuan. Jadi dalam riset yang pertama beliau menceritakan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi perlawanan yang dimaksud di sini perlawanan dalam pengertian soft, artinya mereka merasa tertekan dengan penerapan syariat Islam yang mengatur tentang pakaian misalnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian dari riset yang kedua, Dr. Muhammad Ansor mengangkat masalah tentang bagaimana perempuan minoritas menyikapi penerapan syariat Islam di Aceh. Di dalam hal ini beliau melakukan penelitian terhadap perempuan beragama Kristen yang ada di Aceh. Jadi saya kira cukup demikian sebagai pengantar. Kita akan lihat langsung bagaimana paparan dari Dr. Muhammad Ansor. Baik, kepada Bapak Ansor, waktunya dipersilahkan. Halo, udah terdengar bagus? Ya, gitu aja mikrofonnya Pak, dipegang. Oke. Baik, sambil menunggu tampilan slide dari moderator, saya ingin memulai presentasi ini dengan mengajukan satu pertanyaan. Apakah syariat Islam itu baik untuk perempuan? Apakah implementasi syariat Islam dalam konteks Aceh itu berdampak baik bagi perempuan? Itu pertanyaan pokok yang ingin saya eksplorasi melalui materi yang saya siapkan. Saya sebelumnya ingin katakan bahwa saya bukan peneliti tentang gender yang secara khusus gender sebagaimana diinikan oleh moderator. Memang saya menaruh banyak meneliti tentang isu perempuan, tetapi lebih diletakkan dalam konteks minoritas perempuan dalam konteks sebagai komunitas yang minoritas atau diminoritaskan. Karena itu diskusi-diskusi, tulisan-tulisan saya tentang perempuan itu lebih dalam konteks misalnya bagaimana dia berhadapan dengan kelompok mayoritas atau ini. Terkait dengan pertanyaan, saya nggak tahu apakah sudah bisa ditampilkan Pak Miswari. Ya, moderator sedang berusaha untuk menampilkan, maklum. Masih belajar, masih pelajari. Nah, ini saya kira sudah. Oke. Jadi saya ingin mengeksplorasi pertanyaan tersebut, apakah syariat Islam itu berdampak baik bagi perempuan melalui 2 riset yang saya lakukan. Pertama, riset yang dilakukan sudah sangat lama pada tahun 2012-2013. Mana suaranya nih? Suaranya hilang, host. Ya, Pak Ansor, suaranya hilang, Pak Ansor. Bentar, saya cek apa sudah terdengar. Halo, apa sudah terdengar? Suara Pak Ansor ada. Ya, halo. Pak Ansor, suaranya sudah ya, oke. Oke. Dari riset yang pertama, Being Women in Land of Syariah, saya ingin mengatakan bahwa
meskipun syariat Islam itu ditujukan, banyak orang menyebut itu ditujukan untuk kebaikan perempuan, tapi pada kelompok-kelompok tertentu bahwa syariat Islam itu memiliki dampak yang tidak diinginkan. Tulisan tentang Being Woman in the Land of Syariah ini bercerita tentang bagaimana pengaturan tubuh perempuan itu menggambarkan satu upaya bagaimana penerapan syariat Islam itu ternyata menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Di sini tulisan ini memperlihatkan, nanti tulisan ini bisa juga di-download secara bebas sebetulnya melalui situs Al-Jami'ah itu atau akun Google Scholar saya. Tulisan itu menggambarkan bagaimana perlawanan perempuan terhadap syariat Islam di Aceh. Tulisan ini memperlihatkan meskipun kritik perlawanan perempuan terhadap syariat Islam itu di Aceh tidak berlangsung terbuka, tetapi melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terlihat bahwa bagaimana upaya-upaya perlawanan itu terlihat masif. Tulisan ini menggunakan pendekatan hidden transcript, James Code itu untuk menjelaskan bahwa sebetulnya kelompok-kelompok subaltern, kelompok-kelompok yang orang-orang kala itu memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan perlawanan. Tulisan ini menunjukkan bahwa ketika misalnya perempuan tidak mampu untuk membangun narasi tentang definisi kesalehan yang luas, tidak bisa menampilkan konteks kesalahan sebagaimana yang digambarkan, yang didefinisikan oleh elit negara, mereka memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan kesalahan. Pendefinisian kesalahan yang berbeda dengan narasi umum sebetulnya bagian dari cara tentang bagaimana perempuan-perempuan di Aceh mengungkapkan simbolik resisten terhadap syariat Islam. Red Taylor misalnya mengatakan dalam salah satu penelitiannya tentang perempuan Muslim di Aceh Besar itu, bagaimana mereka ternyata punya pembayangan terhadap syariat Islam dengan cara yang berbeda dengan yang dibayangkan, dengan yang didefinisikan oleh ulama, elit birokrasi, dan sebagainya. Dengan menggunakan konsep heteropetianya Michael Foucault, Taylor itu menunjukkan bahwa pembayangan yang berbeda, pendefinisian yang berbeda tentang kesalehan, tentang syariat Islam dengan cara yang berbeda dengan umum, ini adalah bagaimana perempuan mengungkapkan cara terhadap kritik terhadap narasi umum tentang syariat Islam. Kalau tulisan ini, Being Woman in the Land Syariah, teman-teman lihat nanti secara utuh, dibaca akan terlihat bahwa bagaimana misalnya upaya-upaya perempuan melokalisir kepatuhan, ketaatan yang dibuat-buat, pura-pura patuh, tetapi di belakang itu merupakan cara bagaimana perempuan untuk melawan terhadap hegemoni syariat, pembatasan-pembatasan terhadap syariat Islam. Saya mengamati ketika meriset penelitian ini, misalnya di satu masjid yang di satu lokasi masjid atau sekolah yang di situ ada aturan dilarang berpakaian ketat, harus berbusana Islami. Perempuan yang merasa dirinya tidak berpakaian seperti yang dikualifikasi yang ditentukan itu memiliki cara sendiri bagaimana dia misalnya hanya taat ketika dalam lingkungan itu, tapi di luar pagar masjid, luar pagar sekolah ternyata tidak mungkin. Itu satu upaya yang ingin saya tunjukkan bahwa ternyata implementasi syariat Islam tidak sepenuhnya diterima baik oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok ini memiliki cara dalam mengungkapkan perlawanan mereka terhadap syariat Islam. Yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah melalui slide kedua itu tentang, ini penelitian saya yang kedua yang tentang bagaimana perempuan selaku minoritas itu merasakan dampak implementasi terhadap syariat Islam. Saya meneliti melalui kasus pengalaman perempuan Kristen di Aceh tentang kalau bisa ditampilkan gambarnya tentang bagaimana syariat Islam berdampak terhadap kelompok minoritas, perempuan sebagai kelompok minoritas. Nah, gambar yang mungkin terlihat di layar itu ada beberapa gambar ibu-ibu, kemudian
Itu menurut saya ini adalah orang-orang yang pernah saya temui, orang-orang yang pernah saya bercerita. Mereka berlatar belakang ada guru, ada wartawan, kemudian ada tenaga medis, kemudian ada juga mahasiswa pada waktu ini diteliti. Mereka adalah semua perempuan Kristen. Kalau kita lihat sepintas bahwa mereka semua berjilbab, hanya satu yang tidak berjilbab. Ini gambaran tentang bagaimana cara mereka menjadi perempuan Kristen Aceh terkait dengan konteks bagaimana regulasi syariat Islam itu berimplikasi terhadap tampilan pengaturan tubuh perempuan. Orang-orang ini memiliki perasaan yang berbeda tentang bagaimana menjadi perempuan Kristen di Aceh. Sebagian mereka berjilbab, tetapi mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Ada yang memang secara sukarela setuju untuk beradaptasi dengan konteks Aceh dalam soal berbusana, berjilbab. Kemudian ada yang berjilbab, tetapi mereka juga pada saat yang sama mengungkapkan kritik terhadap situasi yang mereka alami, perasaan terdominasi, terhegemoni, meskipun berjilbab, tapi mencari cara untuk bagaimana mengungkapkan ketidaksetujuan atas apa yang dia alami. Tetapi ada juga mereka yang melakukan apa istilahnya perjuangan sehari-hari untuk bisa tampil menjadi seperti yang diinginkan. Yang tidak berjilbab yang paling kanan itu misalnya itu salah satu informan saya, bagaimana dia memimpikan tentang bagaimana menjadi diri seperti yang diinginkan. Pada sewaktu mahasiswa dia berjilbab, tapi mencita-citakan untuk selesai, untuk kuliah, untuk bisa bekerja dengan cara tampilan yang diinginkan. Hal-hal seperti itu bagi perempuan Kristen itu di Aceh itu merupakan satu yang sangat diimpi-impikan. Bahkan salah satu nama yang di situ, di sebelahnya yang tidak berjilbab itu, dia salah satu guru di Banda Aceh dulunya, guru di salah satu sekolah negeri di Banda Aceh. Dia berjilbab tapi mengalami proses panjang narasi tentang berjilbab, tetapi oleh satu kebijakan di Banda Aceh tentang tidak wali kota Banda Aceh pada masa itu, tentang tidak boleh ada guru non-muslim pada sekolah-sekolah muslim. Ini setelah kejadian adanya seorang dosen yang masuk ke gereja, menghadiri satu pertemuan membawa mahasiswa di gereja, itu berdampak terhadap kehidupan perempuan di Banda Aceh, di mana guru-guru yang muslim, guru-guru Kristen di sekolah negeri di Banda Aceh itu diminta untuk dipindahkan, bukan diminta untuk pindah, dipindahkan ke sekolah yang memang dikelola oleh Kristen. Salah satu nama ini saya diberitahu temannya sangat tertekan dengan situasi itu, sehingga lama dia tidak bisa mengajar karena memang di tempat sekolah yang dia mengajar itu tidak ada mata pelajaran yang dia bisa mengajar. Salah seorang di antaranya itu hanya menjadi petugas perpustakaan dari guru mengajar. Ibu yang tampil di nomor 2 dari kiri ini merasa tertekan, menurut ceritanya penyakitnya kambuh, tidak lama, tidak tahun kemudian dia meninggal. Kita tidak bisa katakan dia meninggal karena dipindahkan, tetapi ada rentetan pengalaman di mana dirinya merasa terpuruk dengan situasi yang dia alami. Bagaimana mungkin dia misalnya dipindahkan tanpa persetujuan ke sekolah yang di situ dia tidak bisa mengajar misalnya. Ada yang lain sebelah kiri, tapi saya ingin katakan bahwa ada beragam respon pengalaman perempuan di dalam istilah Pak Miswari itu di negeri, nasib perempuan di negeri syariat. Ada yang mereka bisa menari dengan iramanya, artinya dia bisa beradaptasi dan senang bisa menghadiri tahlilan segala macam ketika untuk bagian dari cara dia beradaptasi di Aceh. Ada slide selanjutnya yang ingin saya tampilkan, 1-2 ini sedikit Pak Miswari, mungkin bisa dilanjutkan. Saya ingin katakan bahwa nggak bisa di ini ya. Jadi ini lanjut aja, ini nggak usah kita bahas. Ini tentang lanjut aja, satu lagi slide yang terakhir aja. Ini contoh yang saya ambil dari satu kegiatan di sebuah masjid tentang sekretaris desa perempuan. Ini gambar yang sama, seorang sekretaris desa
perempuan Kristen di Aceh. Jadi meskipun ada cerita-cerita misalnya tidak mengenakan bagaimana mereka tertekan, tapi ada pengalaman-pengalaman juga bahwa perempuan Kristen mempunyai ruang partisipasi dalam institusi publik di Aceh. Mereka yang salah satu yang saya temui ini perempuan Kristen berjilbab memang, dan dia bisa beradaptasi dengan sungguh-sungguh. Dia lahir di tempat di mana dia bekerja ini. Dia sekretaris desa dan bisa nyaman melaksanakan menjalani profesinya sebagai perempuan Kristen yang menjadi tanda petik pejabat publik. Tapi ada cara bagaimana dia bernegosiasi. Misalnya gambar yang terlihat ini yang dari kita sorot dari belakang paling dekat ini adalah perempuan Kristen yang dimaksud. Ketika satu acara dilakukan di tempat ibadah, ini acara pemilihan tahafut yang dilakukan di tempat ibadah, dia membatasi diri untuk tidak masuk ke tempat ibadah karena sangat berhati-hati, karena mempertimbangkan kontroversi yang muncul di Aceh ketika ada dosen muslim dari satu kampus negeri, Islam negeri, masuk ke gereja menjadi kontroversi. Makanya meskipun dia sebagai sekretaris desa yang mengelola kegiatan yang dilakukan di dalam masjid, dia tampil tanpa masuk di dalam masjid. Nah, ini gambaran-gambaran tentang upaya-upaya perempuan di Aceh. Kalau kita mau katakan bagaimana nasib perempuan di negeri syariat, dari sudut pandang minoritas memang ada beragam cerita. Dan tampilan yang dinarasikan tadi dalam konteks muslim ada perlawanan terhadap narasi syariat Islam, terhadap penerapan syariat Islam, kemudian ada Kristen yang beradaptasi, menentang dan segala macam. Itu adalah cara perempuan menyiasati diri sebagai perempuan dalam konteks syariat Islam. Saya kira kenapa ini dalam konteks syariat Islam itu perempuan seringkali merasa terdiskriminasi. Ini menurut saya pertanyaan yang cukup penting. Saya sendiri pada posisi yang skeptis ya ketika satu nilai partisan itu dijadikan dasar pengaturan kehidupan bersama. Jadi satu nilai negara ini pada dasarnya melibatkan semua unsur, bagaimana kontrak sosial yang dibangun untuk mengelola negara, mengelola bangsa ini berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Artinya keragaman semua nilai itu mestinya terserap di masyarakat. Karenanya ketika kehidupan bersama itu dikelola berdasarkan satu nilai tertentu, berdasarkan nilai kelompok mayoritas tertentu, saya skeptis bahwa itu memang akan memberi peluang terhadap terwujudnya egalitarianisme ini. Karena satu kelompok merasa nilainya itu tidak terserap dalam tata kelola kehidupan negara. Nah, karena itu ketika ditanyakan kenapa syariat Islam itu dilaksanakan kok banyak diskriminatif terjadi, ya itulah masalahnya menurut saya. Jadi ada potensi diskriminasi yang terbesar terhadap minoritas ketika satu nilai tertentu dijadikan dasar kehidupan bersama. Bagaimana solusinya? Saya teringat Abdullah An-Naim, apakah syariat Islam itu bisa dijadikan dasar bagi kehidupan publik pada masyarakat modern, pada masa demokrasi, masyarakat yang demokratis? Mungkin saja, kata Abdullah An-Naim, meskipun dia juga dengan nada skeptis mengatakan itu. Mungkin saja katanya. Apa yang harus dilakukan? Naim menawarkan dalam bukunya Islam and Secular State itu tentang pentingnya civic reason. Artinya apa? Bahwa aturan yang mengikat pada kehidupan bersama itu harus dirumuskan melalui proses berpikir bersama. Tidak didasarkan pada nilai mayoritarian kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi proses berpikir bersama yang memberi tempat terhadap semua individu untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan itulah cara agar syariat Islam itu bisa menjadi dasar kehidupan bersama. Syariat yang mana? Itu syariat yang dibahas bersama. Dalam konsep pikiran An-Naim, skema yang demikian itu memungkinkan kelompok mayoritas itu mendapatkan tempat untuk ini. Itu atas pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan yang lain juga tentang kenapa patriarkisme itu sangat kuat di Aceh. Ini cerita panjang ya tentang bagaimana pemahaman keagamaan itu sering
memang didominasi oleh citra maskulinitas, patriarkisme dalam pemahaman keagamaan ini. Jadi dalam buku saya lupa yang diterbitkan PPIM itu, kenapa pemahaman kita keagamaan kita sangat patriarkis, karena memang sejak awalnya kita menerima menerima pemahaman keagamaan yang semua pengarang kitab itu hampir sebagian besar laki-laki. Penafsir-penafsir kitab suci Al-Quran itu kebanyakan laki-laki. Penulis kitab-kitab fikih laki-laki. Hadis yang sampai kepada kita perawinya meski ada perempuan tapi lebih banyak dominasi laki-laki. Jadi itu ngefek tentang bagaimana kehidupan patriarkisme itu begitu terasa dalam kehidupan keagamaan kita. Ini saya pikir yang dapat sampaikan. Terus yang terakhir, kenapa misalnya perempuan kurang dilibatkan dalam merumuskan UPA, konon segala macam. Ada upaya-upaya seperti yang ditunjukkan oleh Christine Grossman, kemudian ada Dina Afrianti, tulisan-tulisan mereka berusaha menunjukkan bagaimana perempuan di Aceh sebetulnya terlibat dalam proses reproduksi konon. Tapi kalau teman-teman baca tulisan-tulisan mereka, tulisan Christine Grossman, kemudian tulisan Dina Afrianti itu, proses panjang upaya perempuan untuk terlibat dalam pembentukan konon, baik konon jinayat, konon hukum Islam di Aceh itu berakhir dramatis. Mereka selalu dikalahkan dalam dalam pergulatan itu, sehingga pikiran-pikiran mereka segala macam itu menjadi tidak terserap dalam proses ini. Kalau ditelusuri bagaimana konon perempuan dalam konon jinayat itu begitu dramatis sekali. Ada draft yang mereka usulkan diterima terus kemudian menghilang sama sekali. Ini artinya apa? Ada upaya-upaya, tapi kultur patriarki yang sangat kuat itu menjadikan mereka begitu terminoritaskan. Itu yang saya pikir sebagai tanggapan atas apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi apa kata akhir yang dapat disampaikan dalam konteks ini ialah bahwa penting bagi kita untuk menjadikan kehidupan publik kita itu diatur dan dipilih berdasarkan nilai-nilai bersama, berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang semua kelompok itu dilibatkan di dalamnya. Penting bagi kita untuk mendasarkan kehidupan publik ini pada satu peraturan yang bagaimana minoritas itu mendapatkan tempat, minoritas baik dalam konteks agama, dalam konteks etnis dan sebagainya. Disitulah saya kira syariat Islam akan benar-benar memberi manfaat kepada perempuan atau kelompok-kelompok minoritas yang lain. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih tadi tanggapan dari Pak Ansor, karena memang dalam pandangan beliau melihat bahwasanya memang usaha untuk melawan kultur-kultur dominan itu memang sudah ada di Aceh. Ada banyak NGO dan organisasi yang berusaha untuk memasukkan ide-ide perempuan di dalam pembuatan kanun maupun perumusan undang-undang lainnya terkait dengan perempuan untuk menampung aspirasi perempuan di Aceh atau dalam urusan syariat. Tetapi memang kultur dominasi laki-laki itu cenderung lebih kuat, dan ini menjadi masalah bagi kita untuk diatasi ke depan.